Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Septianti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode efektif untuk mengembangkan perkenalan, dan tidak semua metode cocok untuk setiap pidato. Di sini ada 10 cara untuk memperkenalkan pidato. Yang pertama itu adalah ilustrasi atau anekdot. Merupakan pendukung materi yang paling menarik. Ilustrasi atau anekdot juga merupakan cerita singkat yang seringkali didasarkan pada fakta, dan sebaiknya metode ini digunakan dalam pendahuluan. Anekdot yang relevan dan menarik juga hampir selalu menarik perhatian audiens. Yang kedua, ada fakta atau statistik yang mengejutkan. Metode kedua dalam memperkenalkan pidato adalah dengan menggunakan fakta atau statistik yang mengejutkan audiens. Dengan luasnya situasi atau masalah selalu menarik perhatian anggotanya dan memotivasi mereka untuk mendengarkan lebih lanjut, serta membantu mereka untuk mengingat setelah apa yang Anda katakan tadi. Selanjutnya, yang ketiga, ada cara menggunakan kutipan yang tepat. Untuk memperkenalkan pidato adalah praktik umum. Seringkali penulis atau pembicara lain mengungkapkan pendapat tentang topik Anda yang lebih berwibawa, komprehensif, atau mudah diingat daripada apa yang dapat Anda katakan. Meskipun kutipan dapat memperkenalkan pidato secara efektif, jangan jatuh ke dalam kebiasaan malas untuk beralih ke kumpulan kutipan setiap kali Anda membutuhkan pengantar. Ada begitu banyak cara lain yang menarik, dan terkadang lebih baik untuk memperkenalkan pidato sehingga kutipan hanya boleh digunakan jika sangat menarik, meyakinkan, dan sangat tepat sasaran. Yang keempat, ada menyampaikan pidato menggunakan humor. Jika ditangani dengan baik, humor bisa menjadi penarik perhatian yang luar biasa. Ini dapat membantu membuat audiens Anda rileks dan menenangkan niat baik mereka untuk sisa pidato. Humor juga dapat digunakan untuk menyatakan penghargaan karena telah diundang untuk berbicara. Di sini juga ada humor halus. Humor tidak harus selalu mengenai komedi dagelan. Itu bahkan tidak harus menjadi lelucon. Ini mungkin menjadi bentuk yang lebih halus seperti ironi atau ketidakpercayaan diri. Selanjutnya ada humor dan keanekaragaman. Jika audiens Anda beragam bahasa atau sebagai besar terdiri dari pendengar yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia, Anda mungkin ingin memilih strategi mengenai pengenalan selain humor. Karena banyak humor tercipta dari permainan verbal pada kata-kata orang yang tidak berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka, mungkin tidak menganggap humor dalam anekdot atau gurauan yang Anda maksud untuk melucu, dan humor jarang diterjemahkan dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, memperkenalkan pidato dengan menggunakan pertanyaan. Memulai pidato dengan pertanyaan seperti berapa banyak dari Anda. Masalahnya bukan pada strategi itu sendiri, tetapi kurangnya perhatian dalam pertanyaan. Sebaliknya, pertanyaan retoris yang bijaksana yang dimaksud untuk memancing pemikiran daripada untuk mendapatkan jawaban, dapat mendorong partisipasi mental pendengar Anda. Dalam pendahuluan, Anda mendapatkan perhatian mereka dan memberikan mereka alasan untuk mendengarkan. Cara menyampaikan pernyataan Anda untuk mengubah pertanyaan menjadi pengantar yang efektif. Pembicara harus melakukan lebih dari sekedar memikirkan pertanyaan bagus untuk diajukan. Dia juga harus menyampaikan pertanyaan secara efektif. Cara mempertanyakan pertanyaan pembuka yang pertama itu menggunakan jeda sebentar setelah setiap pertanyaan sehingga penonton memiliki waktu untuk mencoba merumuskan jawaban mereka. Yang kedua, menggunakan kontak mata. Salah satu metode yang efektif adalah dengan melihat ke bawah pada catatan Anda saat Anda mengajukan pertanyaan, tetapi kemudian membangun kembali kontak mata dengan pendengar. Menjalin kontak mata dengan audiens Anda setelah pertanyaan memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk memikirkan jawaban mereka. Dan juga ada menggunakan soal dengan metode pengenalan. Pernyataan biasanya digabungkan dengan metode pengenalan lainnya. Misalnya, Presiden Universitas Akroni Louis Proenza membuka pidato tentang strategi baru untuk sukses di pendidikan tinggi dengan pernyataan
pertanyaan yang diinginkan dengan statistik yang mengejutkan. Cara selanjutnya adalah dengan referensi peristiwa sejarah. Anda juga menemukan cara untuk memulai pidato dengan mengacu pada peristiwa bersejarah, seperti contoh apa yang orang Amerika tidak kenal dengan kalimat pembukaan dari pidato Gettysburg Classic Lincoln. 4 ekor dan 7 tahun yang lalu, ayah kami melahirkan di benua ini sebuah negara baru, dikandung dalam kebebasan dan didedikasikan untuk proposisi bahwa semua manusia diciptakan sama. Perhatikan bahwa kalimat pembukaan Lincoln yang terkenal mengacu pada konteks sejarah pidato tersebut. Anda juga dapat menemukan cara untuk memulai pidato dengan memacukan pada peristiwa bersejarah. Yang ketujuh, dengan cara referensi ke acara terbaru. Jika topik Anda tepat waktu, referensi ke acara terkini bisa menjadi cara yang baik untuk membuka pidato Anda. Pembukaan yang diambil dari berita terbaru dapat berupa ilustrasi, statistik yang mengejutkan, atau bahkan kutipan, memberi Anda keuntungan tambahan yang dibahas di bawah masing-masing metode pengantar tersebut. Selain itu, mengacu pada peristiwa terkini mengikuti kredibilitas Anda dengan menggunakan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang peristiwa terkini. Cara yang ke-8, referensi pribadi. Referensi untuk diri sendiri dapat mengambil beberapa bentuk. Anda dapat menyatakan penghargaan atau kesenangan mereka karena diminta untuk berbicara, atau Anda dapat membagikan pengalaman pribadi. Meskipun referensi pribadi memiliki berbagai bentuk, itu bisa membangun ikatan antara pembicara dengan audiens. Cara yang ke-9 itu referensi untuk acara. Referensi untuk acara tersebut sering dibuat di pesta pernikahan, pesta ulang tahun, upacara peresmian, dan acara sejenisnya. Misalnya, ketika Ibu Negara Laura Bush berbicara di Salute Gedung Putih kepada penulis Amerika, dia membuka sambutan seperti ini: "Selamat sore, selamat datang di penghormatan Gedung Putih kepada penulis Amerika." Program ini yang kedua dalam seri penulis Amerika merayakan salah satu periode sastra terkaya dalam sejarah Amerika, Harlem Renaissance, dan para penulis yang kejeniusannya menghidupkannya. Dan selanjutnya, cara yang terakhir, yang ke-10, referensi pidato sebelumnya. Jika pidato Anda adalah salah satu dari beberapa pidato yang disajikan pada kesempatan yang sama, seperti di kelas pidato, di simposium, atau sebagai bagian dari rangkaian kuliah, Anda biasanya tidak akan mengetahui apa yang akan dikatakan oleh pembicara lainnya sebelum pidato Anda sendiri. Ketika ini terjadi, Anda harus memutuskan saat itu juga apakah mengacu pada salah satu pidato sebelumnya akan lebih baik daripada menggunakan pendahuluan yang telah Anda siapkan sebelumnya. Untuk merujuk ke pidato sebelumnya ketika pembicara lain telah berbicara tentang topik yang sangat terkait dengan topik Anda, sehingga Anda dapat membuat analogi. Singkatnya, saat Anda merencanakan pendahuluan, ingatlah bahwa kombinasi apapun dari metode yang baru saja dibahas adalah mungkin. Dengan sedikit latihan, Anda akan menjadi percaya diri dalam memilih dari beberapa kemungkinan bagus saat Anda mempersiapkan pendahuluan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.